Teman-teman semua, nah sekarang apa yang harus dilakukan? Oke Pak Nas, kayaknya saya tertarik banget nih Pak Nas gitu kan. Ya, apa yang harus dilakukan? Nih, offline. Untuk offline, perbanyak lakukan silaturahim teman-teman ya. Jadi Anda ya kalau untuk offline ya ketemu orang namanya offline kan. Ya PPKM tinggal kasih masker aja gitu kan. Perbanyak lakukan silaturahim, ketemu orang, baik orang baru maupun orang yang lama, orang yang kenal dengan Anda maupun yang nggak kenal. Nah, terus kemudian apa? Tunjukkan emas dan dinar yang Anda miliki. Tentunya orang yang jujur ya, jangan sampai setelah itu emas Anda diambil sama dia gitu ya. Insya Allah kita mindset semua orang jujur. Tunjukkan nih emas, persilahkan megang dan merasakan sensasi emasnya gitu ya. Jadi cara kita tunjukkan emas kita, kemudian dia pegang, biarkan dia megang gitu. Pas pegang, ih kerennya bagus ya, ih ukirannya ayat kursi ya gitu. Itu hati tuh langsung dedek tuh. Ya ketika ngelihat, ya Allah ini Al-Malikul Haqqul Mubin ya gitu kan. Ya Allah gitu kan, saya pengen banget ya punya gitu kan. Ya nggak apa-apa Mbak, ya mau punya yang mana? Cuma saya belum bisa beli yang gede ini, saya mau yang kecil dulu deh. Closing gitu. Ada kalanya juga ketika kita ketemu orang gitu. Itu awalnya niatnya beli satu, tahu-tahu belinya 5 gitu ya. Tanyakan. Nah, berikutnya teman-teman, tanyakan impian klien, ya. Tanyakan impian klien. Ibu mau punya impian apa nih, gitu. Oh ya, saya impiannya dalam waktu dekat ya 1 tahun lagi saya mau beli mobil mas, gitu kan. Mobil apa bu? Pajero. Pajero berapa banyak? Berapa harganya? 500 juta. Kira-kira nih bu, gitu kan. Mungkin gak setahun tercapai? Kayaknya gak mungkin. 2 tahun deh, 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun itu, teman-teman ya, Anda tunjukkan ini. Sebentar ya, saya mau ke sini. Nah, tunjukkan grafik ini, teman-teman. Tunjukkan grafik ini. Jadi ini namanya tabel simulasi. Ini tabel ajaib. Tabel simulasi tabungan menggunakan emas. Ya, jadi kan dia tadi punya target 500 juta kan? 500 juta ini 561 juta. Cuma ini dalam waktu 8 tahun. Nah, ini kan dia pengennya 2 tahun nih. Kalau dia pengen 2 tahun tarik ke sini, tarik gitu kan 528 juta. Nah, berarti tiap bulan dia ya harus nabung 20 gram gitu. Bisa nggak nih Bu nabung 20 gram nih Bu? Aduh, kayaknya nggak bisa deh. Kalau gitu turunin jadi 5 tahun. 5 tahun 500 juta. Nah, di sini tadi nih ya. Lebih kurangnya ibu 7 gram nabungnya gitu. Ya, ibu nabungnya 7 gram. Ya. Mohon dikirimi dong tabel ajaibnya. Siap, nanti saya kirim ya di grup ya. Ya, nanti saya kirimin di grup. Ya. Pak Nas, barusan saya offline ngeliatin dinar tapi belum ada respon yang pas. Enggak apa-apa. Rezeki udah diatur sama Allah. Jangan juga kita maksa. Kita maksain rezeki yang belum, nanti kitanya kecewa. Gitu. Ya. Tapi kalau kitanya yakin bahwa rezeki Allah tuh sudah pasti ada, kita mah ikhtiar aja. Mungkin yang di sini belum, tapi sebenarnya Allah tunjukin misalnya nih, kita rezekinya di yang ke-9 nih, orang yang ke-9. Orang ke-1 kagak closing, kedua kagak closing, 3 kagak closing, ke-4 kagak closing, ke-5 kagak closing. Kita nyerah, padahal Allah nyimpen yang ke-9. Yang ke-6 kagak kita prospek, ke-7 enggak, ke-8 enggak. Akhirnya yang ke-9 juga enggak. Padahal kalau diterusin tuh, terusin aja ketemu orang tahu-tahu yang 9 beli 110 dinar gitu. Ya. Jadi harus yakin gitu ya. Nah, jadi gini ya. Jadi kalau seandainya nih seseorang punya impian ya, oh saya mau beli nih mobil ya nggak mewah-mewah banget sih 150 juta aja gitu ya. Berapa lama? Ya sekitar 5 tahun. Tuh lihat nih. 5 tahun 175 juta, 2 gram tiap bulan. Jadi ini tabel ajaib namanya ya. Jadi kita tinggal tanya impian orang. Impiannya berapa? Mau ngapain nih? Mau bangun rumah. Rumahnya harganya berapa? Ya renovasi sih paling cuma 100 juta ya. Berapa tahun lagi? Ya setahun lagi 100 juta. Nah 7 gram dapat gitu. Ya. Ini untuk tabel yang 2 gram sampai 20 gram. Ini ada yang tabel 0,5 gram ya sampai 0,1 gram, 0,2 gram, 0,5 gram sampai 1 gram. Nah, jadi teman-teman semua, ini adalah tabel ajaib yang Anda, ini nanti kalau Anda udah dapet, itu langsung print, laminating.
Ketemu orang, tinggal Anda pakai spidol. Punya impian nggak? Punya. Ya, apa? Impiannya mau sekolahin anak. Berapa biaya sekolahnya anak? 20 juta. Berapa tahun lagi? 7 tahun lagi. Lihat ya, 20 juta, 20 juta 7 tahun lagi, ya. Lihat di sini berarti 20 juta 7 tahun lagi. Nih 20 juta, 20 juta, 20 juta, 20 juta. Ah, ini dia nih. Berarti dia harus nabung, tarik ke atas 0,2 gram. Kebayang? 0,2 gram tiap bulan gitu. Nah, jadi dengan ini langsung tuh kita kasih nih gitu kan. Kita kasih contrengan buletan gitu kan karena laminating kan dari plastik kan bisa kita hapus lagi. Nih Bu, berarti Ibu harus nabung 0,2 gram sebulan. 0,2 gram tuh harganya berapa? Ya sekitar 200-an ribuan lah gitu. Ya, kayak apa bentuknya? Kasih itu tunjuk. Nih Bu, tiap bulan Ibu beli ini tiap bulan, maka insya Allah anak Ibu bisa sekolah tuh dalam waktu 7 tahun ke depan. Keren kan? Ya, jadi begitu caranya ya. Kalau offline, jadi offline itu Anda nanyakan impian klien. Berikutnya, gunakan simulasi dalam membimbing impian klien. Ya, nanti kita kirim ya grupnya ke tabelnya ke grup. Tadi kebaca nggak tabelnya? Kebaca ya? Ya, mohon maaf ya kalau seandainya agak-agak kecil gitu ya. Jelaskan perbedaan antara kredit dan nabung. Ini caranya ya. Ada yang nanya, apa komunitas dinar ini masih eksis 10 tahun atau 20 tahun ke depan? Makin besar insya Allah. Gitu. Gini, nih Mas Maison, Des Arnoldi. Untuk jawab nih Pak, bilang aja gitu. Itulah ajaibnya bisnis emas. Bisnis emas itu turun-temurun ya. Bahkan ya bisa berumur puluhan, ratusan tahun ya. Bapaknya, kakeknya, buyutnya gitu. Bismillah, insya Allah 10 tahun masih ada ya. Insya Allah. Ya. Nah, jelaskan perbedaan antara kredit dan nabung. Kalau kredit kita ya beli masa kini dengan harga hari depan, masa depan. Kalau menabung kita beli harga masa depan, beli masa depan dengan harga hari ini. Ya. Coba catat. Kredit kita beli harga hari ini dengan biaya masa depan. Ya. Kita beli barang hari ini dengan harga masa depan. Kalau nabung, kita beli ya barang masa depan dengan harga hari ini. Ya. Gitu ya. Panas, orang tersebut suka nanyain kemana jualnya lagi gitu ya. Ya ke kita lagi. Tapi kalau seandainya memang mentok-mentok ya ke toko emas ya silahkan, nggak apa-apa ya. Insya Allah kita akan bantu ya untuk beli kembalinya. Oke, sip. Dijual lagi ke Anda ke toko emas manapun. Ajak klien berkomitmen. Ajak klien untuk berkomitmen untuk membeli emas secara rutin. Di sini powernya. Anda mau dapetin 10 juta per bulan, perbanyak orang yang bisa beli kayak gini. Katakanlah orang yang pertama nih nabungnya 0,2 gram, yang ini 0,5 gram, yang ini 1 dinar, yang ini setengah dinar, yang ini 2 dinar per bulan. Itu catat, Anda harus punya buku. Buku apa? Buku klien. Ya, buku klien bahwa Anda punya ya orang-orang ini namanya, tanggal lahirnya gitu. Dan dia mau rutin berapa per bulan. Oke? Nah, teman-teman semua, itu cara offline. Jadi kalau cara offline, Anda harus membayangkan Anda menjadi konsultan keuangan dengan grafik sederhana seperti ini. Ini dengan grafik ini Anda udah jadi konsultan keuangan, teman-teman. Jadi gampang banget lah jadi konsultan keuangan. Yang penting Anda tahu perbedaan kredit dengan nabung. Kemudian Anda tahu berapa banyak nabung yang harus tiap orang harus lakukan. Katakan misalnya nih yang ini nih ya, saya mau punya uang 2 miliar, ya 3 miliar dalam waktu 10 tahun. Nah ini ya, ini 3 miliar kan sekitar 2,8 miliar nih. Tarik, berarti tiap bulan, ini tiap bulan nih. Ya, 10 gram tiap bulan. Nah berarti Bapak harus nabung nih 10 gram tiap bulan gitu ya. Nah selama ini orang itu dicekoki dengan kredit. Kita
jadi obat buat masyarakat kita yang punya penyakit kredit ini. Gitu ya. Bismillah, insya Allah barokah kok. Barokah banget. Barokah banget ya. Nah, ini kalau offline. Jadi offline tuh Anda ketemu orang dan langsung ya kita ngasih tahu gitu ya. Dengan sederhana. Nah, kalau online Anda sering melakukan update status ya. Ya, posting dah gitu ya. Sering melakukan update status. Bahannya ambil di Instagramnya DKR tuh. Ya, bahan-bahannya tuh. Anda harus rajin tuh ya. Terus kemudian saya mau posting apa lagi ya. Anda harus kreatif gitu, posting yang lucu lah, posting yang kreatif lah, postingan yang menggugah, inspirasi dan seterusnya. Anda cerita tentang orang yang kebakaran lah, duitnya hilang gitu kan. Bayangkan kalau seandainya dia pakai emas gitu kan, udah pasti ya uangnya selamat gitu kan. Ada yang kemakan tikus lah, ada yang makan rayap lah. Nah yang kayak gitu-gitu tuh Anda bisa terus gitu lakukan edukasi di sosial media. Bisa WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, silahkan Anda lakukan ya. Jadi kata kunci kalau dalam dunia online itu adalah ini aja nih, sering melakukan update status. Kalau Anda toko itu melakukan update status itu sama dengan buka toko gitu ya. Jadi Anda buka toko itu dengan update status. Update status di WhatsApp story lah, di Insta story lah, di Insta story, di Facebook story gitu kan. Kalau posting saya tahu Pak Nas, kalau postang itu apa? Posting itu maksudnya posting terus gitu. Posting. Gitu ya. Ini lucu yang nanya nih Mbak Pipi nih. Maksudnya tuh sering melakukan posting gitu ya. Oke, berikan ilmu-ilmu keuangan gratis. Anda bisa nanti pelan-pelan ya Anda belajar ilmu-ilmu keuangan. Karena Anda berada di dunia emas, maka Anda harus tahu yang namanya ilmu-ilmu keuangan standar. Kemarin saya udah kasih tahu kan, udah saya sampaikan di MRBA. Nanti Mas Tendi juga kan akan pelan-pelan tuh nyampaikan ilmu-ilmu isi finansial, ya. Karena ini merupakan bahan bakar Anda. Orang akan tertarik kok. Ya, omongan yang akan menarik orang itu adalah omongan tentang anak, keluarga, keuangan. Dan ini di luar dari politik, ya. Jadi nggak akan menimbulkan konflik. Nah, Anda menjadi orang yang tiba-tiba ya menjadi orang yang selalu bicara tentang keuangan, ya. Nah, orang nanti akan lihat tuh, saya dapetin ilmu gratis dari dia nih gitu, ya. Saya dapetin ilmu-ilmu yang keuangan gratis. WA, FB, Zoom meeting juga Anda bisa. Misalnya nih, Anda lakukan gitu kan, saya mau berbagi ilmu secara gratis gitu kan, bagaimana memanfaatkan keuangan di masa pandemi gitu kan. Silakan yang mau ikut, ini link Zoom-nya. Gratis. Anda bisa sebar tuh kemana-mana ke link yang Anda Anda miliki ya. Alhamdulillah posting tapi belum ada yang nyolek Pak Nas. Ya, yang kayak gini doa dulu. Ya Allah, berikanlah kemuliaan, keberkahan, kejayaan, ketinggian kepada orang yang membaca postingan saya. Gitu. Jadi dan niatan itu tulus gitu, ya. Tulus, walaupun kita sebagai seorang pedagang tapi niat tulus tuh bisa kok, ya. Kita hadirkan gitu ya. Mudah-mudahan ya Allah saya pengen bantu dia. Suatu saat ada orang yang. Jadi dan ya udah enggak usah merasa baper. Ya, sama kayak cicak ya kan. Cicak kan kagak baper padahal rezekinya nyamuk gitu kan. Kalau cicak kayak baper kayak kita ya, mungkin dia udah nggak mau lagi makan tuh ya. Ya. Oke, berikutnya buat grup-grup pembinaan khusus ya. Jadi Anda bisa buat grup pembinaan khusus, katakan grup pembinaan finansial gitu ya, grup pembinaan mencapai impian gitu ya, kayak gitu-gitu. Sebar undangannya berupa link-link gitu ya. Jadi link WhatsApp grup lah, link Telegram grup lah gitu ya. Bisa paham kan Bapak Ibu ya yang online ini ya? Saya nggak perlu detail banget nih ya. Saya yakin Bapak Ibu adalah orang yang atau nanti tambahin ilmu online-nya di tempat yang lain, ini di screenshot aja dulu. Lakukan kategorisasi dalam grup tersebut sesuai AIDA-nya. AIDA itu aware tuh dia baru tahap penyaringan gitu kan. Interest orang yang udah mulai tertarik. Desire orang yang sudah sangat-sangat tertarik pengen beli emas tapi dia belum punya duitnya, itu desire. Action orang-orang yang memang udah jadi pelanggan Anda gitu. Bikin grup sendiri gitu. Ini grup pelanggan, ini grup ini. Kalau mereka nggak mau dimasukin ke dalam grup, biasanya kadang-kadang kalau pelanggan nggak mau dimasukin grup, ya udah masuk ke dalam broadcast list kita gitu ya. Oke, hormati kolam-kolam pembinaan SBMR lain.
Nah, ini penting nih teman-teman ya. Jadi ini karena ilmunya mirip ya kan, hormati kolam pembinaan SBM Airline, jangan menjual di lapak orang lain. Ya, tidak mengambil anggota SBM Airline ya. Ini kadang-kadang ya saking kreatifnya akhirnya ngambilin ya konsumen lain. Nggak boleh ya. Dia harus kreatif untuk menjual produknya sendiri atau membuat grupnya sendiri. Oke, berikutnya lakukan closing seperti aktivitas offline di atas. Jadi kalau udah kayak gitu, ya udah kita nanti tinggal closingin di sini ya. Kata kuncinya di sini nih, impian klien, karena semua orang pasti punya impian. Semua orang pengen punya mobil baru, rumah baru, motor baru, ya kan? Mau nambahin kamar ya untuk anaknya, mau apa ya, jalan-jalan ya, mau macam-macam impian orang. Nah, impian kita bisa wujudkan dengan emas. Gitu ya. Karena nanti teman-teman silahkan tambahkan dengan ilmu-ilmu yang ada di MRBA ya. Udah saya sampaikan juga dalam kesempatan-kesempatan lain. Siap? Oke ya. Bismillah. Jadi itu yang harus dilakukan ya. Sehingga ini kemudian ini ada satu lagi. Menjual di marketplace tidak diperbolehkan. Jadi teman-teman mohon izin, kebijakan kita sampai hari ini kebijakan kita adalah tidak diperbolehkan menjual di marketplace ya. Seandainya ada berarti dia nggak ngikutin materi gitu ya, berarti dia nggak ngikutin materi ini dengan detail dan baik. Tiba-tiba ada yang jual dinar KR di Tokopedia, di Shopee gitu. Kenapa? Karena ya ketika kita posting di marketplace, harga tuh berubah tiap hari. Sementara Anda ketika posting, Anda harus delete lagi tuh. Besoknya posting lagi, delete lagi, posting, delete lagi, karena harga berubah-berubah. Ya, dan ketika kita jualan emas di marketplace, harga nggak berubah, itu masuknya dalam horor. Ya kan? Dosa kitanya. Jadi jangan menjual di marketplace. Seandainya ada, ingetin. Ya, maaf Mbak, kebijakan kita nggak boleh karena nggak barokah gitu, nggak barokah. Nanti terjadi perbedaan harga yang kita nggak bisa kontrol teman-teman, karena harga emas tuh naik turun tiap hari, kita nggak bisa kontrol gitu ya. So jangan dilakukan, oke?